Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam konten kali ini yaitu tentang cara setting alas kandang supaya tidak bau dan juga tidak menimbulkan banyak lalat teman-teman. Itu bagaimana nanti supaya hal tersebut bisa kita terapkan di kandang bebek pedaging kita khususnya, dan juga nanti dengan kandang yang tidak bau juga bebas dari lalat, tentunya bebek itu akan lebih nyaman di dalam kandang. Tapi sebelum kita bahas tentang ulasan tersebut, kita berikan soal untuk pasar bebek hari ini ya teman-teman. Harga jual bebek panenan itu di tempat saya itu masih di angka 26.000 27.000 teman-teman, tapi lebih banyak yang 27.000 harga panenan teman-teman. Untuk saat ini tanggal berapa ini, 2 Mei. Jadi harganya masih bagus sekali ya teman-teman untuk lebaran ini. Walaupun ini sudah lebaran hari keberapa ya, ini masih tetap bagus harganya. Alhamdulillah, tentunya ini berkah tersendiri untuk kita semua peternak bebek, khususnya untuk mendulang rupiah, mendulang uang, yang mendulang keuntungan yang lebih banyak lagi tentunya. Dan untuk harga DOD pun saat ini masih tinggi ya teman-teman, masih tinggi, artinya tidak turun. Itu berarti kalau harga DOD tinggi itu berarti nanti harga panenannya juga bagus. Seperti itu biasanya untuk yang terjadi di bebek pedaging itu seperti itu. Kalau harga DOD itu turun atau murah, itu nanti harga panenannya juga murah. Yang saya amati itu seperti itu teman-teman. Selama ini begitu ya. Terus cuaca sendiri untuk saat ini di tempat saya panas teman-teman. Sekarang siang hari panas, dan kemarin itu juga terjadi hujan teman-teman. Dan kalau saya malah enak cuaca panas seperti ini teman-teman. Jadi kita tidak ekstra dalam merawat alas kandang seperti ini teman-teman, tidak ekstra. Kalau menaburi grajen pun hanya sesekali saja untuk kalau musim kemarau seperti ini. Terus ini bebek kemarin, sisa panenan kemarin itu masih 2 ekor, ditinggal bakul karena bobotnya di bawah 1 kilo teman-teman, 2 ekor. Langsung ke pokok pembahasan ya teman-teman, tentang cara setting alas kandang supaya tidak bau dan juga tidak menimbulkan banyak lalat teman-teman. Itu bagaimana? Jadi seperti ini ya teman-teman, cara yang biasa saya lakukan supaya di kandang saya ini tidak terlalu bau ataupun tidak terlalu banyak lalat. Itu sangat mudah sekali teman-teman. Jadi wong namanya kandang, tentunya lalat itu sudah pasti ada ya teman-teman, tapi tidak terlalu banyak seperti itu. Dan bau pun juga ada, tapi tidak terlalu menyengat dan tidak terlalu bau, seperti itu saja. Lalu bagaimana Pak cara menerapkan itu? Seperti itu. Jadi alas kandang ini saya usahakan selalu kering teman-teman, selalu kering, tidak terlalu lembab, karena nanti kalau lembab berlebih itu pasti akan bau teman-teman. Kandang itu akan bau kalau lembab berlebih. Di samping akan bau, juga menimbulkan lalat, dan juga
pertumbuhan bebek itu akan tidak secepat kalau kandang kering, dan juga nafsu makan bebek itu akan menurun kalau kandang itu terlalu lembab, dan juga dapat menimbulkan kanibal itu kalau terlalu lembab teman-teman ya. Artinya bebek itu sangat tidak nyaman dalam kandang. Kalau lembab sudah pasti lalat akan hinggap seperti itu, akan datang seperti itu. Lalu bagaimana caranya untuk supaya kandang itu tetap kering dan tidak terlalu lembab? Yaitu kalau habis panen misalnya kita cangkul seperti ini teman-teman. Kita cangkul seperti ini. Tujuannya apa? Supaya alas kandang ini cepat kering, dan juga nanti kalau kotoran bebek itu mudah terserap teman-teman kalau posisinya kita cangkul, kita gemburkan seperti ini. Kalau tidak kita gemburkan, misalkan masih padat seperti ini, itu tidak akan menyerapnya kotoran, itu kan tidak akan bagus. Karena kan kotoran bebek itu bercampur dengan air teman-teman. Jadi kalau padat seperti ini itu menyerapnya tentunya kan tidak bagus. Lebih bagus yang gembur atau kita balik seperti itu menyerapnya. Dan kalau bisa ini setelah dibalik itu ditaburi kapur dolomit atau kapur gamping seperti itu teman-teman ya. Mana yang mudah saja. Untuk kapur gamping itu sendiri juga bagus kalau digunakan untuk nabur seperti ini. Kan juga gamping itu panas teman-teman. Jadi kalau terkena kuman-kuman itu akan mudah mati kumannya kalau terkena panas seperti itu. Terus cara yang lainnya, nanti kalau sudah terlalu lembab itu ditabur dengan gerajen. Dengan gerajen kayu itu loh teman-teman. Itu sangat efektif sekali untuk membuat kandang cepat kering, itu sangat efektif sekali. Kalau dengan menggunakan gerajen kayu itu, mana yang kiranya lembab itu ditabur seperti itu saja. Tempat yang lembab-lembab itu biasanya kan di pinggir-pinggir itu teman-teman. Di pinggir-pinggir itu kan biasanya lembab. Itu nanti biasanya lebih sering menabur. Itu biasanya di umur 25 hari ke atas ataupun 30 ke atas itu sudah sering tabur. Untuk yang pinggir-pinggir, karena bebek biasanya suka bergerombol dan dekem di pinggir teman-teman. Kalau untuk lalat sendiri, untuk mencegah lalat, lalu bagaimana Pak untuk mencegah lalat supaya tidak banyak? Ya itu tadi teman-teman, kalau kandang kita kering, otomatis lalat itu nanti tidak akan datang ke dalam kandang. Misalkan lalat itu kalau datang itu biasanya di selang-selang tempat air minum ini teman-teman, akan hinggap di selang-selang tempat air minum ini kalau lalat biasanya. Karena ini kan tempat air minum ini kan tempat paling bau teman-teman dalam sebuah peternakan bebek pedaging. Karena biasanya bebek itu sambil minum sambil mengeluarkan kotoran. Maka dari itu di area sekitar tempat minum ini paling bau, juga paling banyak lalat biasanya. Dan lalatnya itu dihinggap di selang-selang ini, selang-selang tempat minum otomatis ini biasanya seperti itu teman-teman. Maka dari itu di sekitar tempat minum ini diusahakan selalu dalam keadaan bersih ya teman-teman. Sanitasinya pun harus dijaga supaya tidak bau, juga tidak banyak lalat seperti itu. Kalau tidak bau dan tidak ada lalat, itu nanti pasti pertumbuhan bebek akan cepat. Kemudian kalau misalkan kandang kita itu di sekitar pemukiman warga, nanti kita tidak akan dikomplain masalah bau dan lalat ini. Jadi saya kira seperti itu ya teman-teman, tips singkat
mencegah supaya kandang tidak bau dan tidak ada lalat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.